bisa kenalan dulu nih Mas. Oke, baik. Namanya siapa Mas? Nama saya Wahyu. Wahyu Winanta, dipanggil Wahyu. Kampung penempatan Kampung Pulau Derawan. Juga ini asal kampung sendiri. Asal kampung sendiri. Saya disigap recruiting baru awal tahun 2022 kemarin. Oke, lulusan apa Mas? Lulusannya FKIP, lulusan FKIP keguruan, jurusannya pendidikan biologi. Oke, Mas, kenapa apa motivasinya ikut Pejong Sigap nih? Oke, motivasi ikut di Pejong Sigap sebenarnya ada peralihan Pak, peralihan waktu. Kemarin sebelumnya 3 tahun terakhir saya sempat bekerja di Samarinda jadi seorang guru, tapi karena ada masalah, bukan masalah sih, himbauan keluarga tidak usah terlalu jauh. Oh gitu. Akhirnya kita beralih ke Berau. Pinginnya masuk guru, tapi sampai saat ini belum kesampaian. Nah pas begitu buka lowongan Sigap, kita coba, akhirnya kita terima sampai sekarang. Ah gitu. Ya. Oke, Mas, kita coba ngobrol terkait gambaran Pulau Derawan. Ini kira-kira luasnya berapa Mas? Luasnya? Kalau untuk luas kampung Pulau Derawan ini kurang lebih sekitar 26 hektar. 26 hektar. Ya, Oke. 26 hektar. Dan sebanyak 4 RT Pak. 4 RT. Jadi kita RT 1, RT 2, RT 3, dan di belakang kita ada RT 4. Oke, berapa penduduknya Mas jumlahnya? Kisaran jumlah penduduk sekitar 1.563 jiwa. Ya, oh lumayan juga ya. Itu sukunya apa aja Mas? Sukunya? Kalau suku kita, kalau suku asli Pulau Derawan itu sebenarnya suku Bajau Pak. Iya. Nah, suku Bajau, tapi ketika karena hari ini Pulau Derawan memiliki potensi wisata sehingga banyaklah peralihan orang-orang yang masuk ke sini untuk bermata pencarian, sehingga bertambahlah ada suku Bugis, ada suku Madura, ada juga kita bilang Bugis, Madura, Bajau, ya itu 3 itu. Itu yang banyak ya? Yang banyak, tapi yang lebih dominasi itu Bajau karena memang suku asal dari nenek moyang kita. Kalau status desanya sudah maju atau mandiri? Oke, status desa kita saat ini terbaru sudah masuk ke status desa mandiri. Sudah mandiri ya? Desa mandiri. Oke. Profil sudah ada semua Mas ya? Profil ada. Oke. Profil kampung kita ada. Kalau ini Mas, kalau Speedboat. Jadi bumdesnya, unit usahanya speedboat. Itu gimana maksudnya Mas? Gimana mekanismenya gimana? Nah, mekanismenya itu kita lebih cenderung kepada jasa penyewaan dan pelayanan transportasi. Nah, misalnya hari ini ada yang pengunjung ataupun masyarakat lokal yang mau berangkat ke Tanjung Batu atau berwisata, jadi kita siap bisa memfasilitasi antara orang lokal ataupun orang pengunjung pariwisata sesuai dengan tarif yang disepakati bersama teman-teman speedboat. Oh, sekarang sudah berjalan atau ada masalah Mas? Untuk sampai sekarang beberapa bulan terakhir sempat berjalan, tapi ini ada sedikit kendala teknis, masalah mesin masih dalam proses perbaikan. Oke, itu awalnya dana dari desa ya ke BUMDes ya? Iya, penyertaan modal dari desa ke BUMDes. Ya. Kalau pemasukan ke desa selama ini pernah dapat memberikan masukan berapa Mas? Pemasukan desa saat ini yang saya tahu, ini sudah ada untuk nominalnya kisarannya sekitar 2 juta. 2 juta rupiah ya, yang itu PAD-nya ya, PADes ya dari dapat masuk desa. Selain itu apa Mas rencana ke depan untuk BUMDes? Apa ada usaha lain yang akan diusulkan? Oke, untuk rencana ke depan untuk BUMDes ini yang pertama kita akan mengaktifkan kembali fasilitas-fasilitas kita yang ada, kita perbaiki, dan juga struktur kepengurusan yang sekarang apabila perlu kita perbaharui sesuai arahan dari inspektorat akan kita perbaharui, karena itu memang sudah standarisasi dari kepengurusan sesuai dengan kualifikasi masing-masing. Insya Allah itu akan kita lakukan demi kebaikan BUMDes kita di Kampung Pulau Derawan. Kemudian untuk penambahan unit usaha
Hari ini kita, jika tidak keliru, ada rencana karena sudah kita obrolkan juga dengan kaur pemerintahan di Kampung Pulau Derawan. Mungkin untuk pemungutan retribusi sampah ini akan kita terapkan di Kampung Pulau Derawan, dan juga salah satu penambahan pendapatan asli desa, karena selama ini walaupun tidak masuk ke BUMDes tetapi sampah kita tetap berjalan seperti biasanya. Maka dari ini, ketika hal itu bisa menambahkan PAD kita ke kampung, potensinya sangat tinggi. Karena itu kita coba untuk menerapkan retribusi ini, yang juga salah satu penambah pasokan dana asli kampung ke kampung kita sendiri. Oke. Mas, kalau saya lihat kan di banyak masyarakat yang mengelola wisata. Berapa banyak Mas homestay yang ada, Mas? Oke, untuk homestay yang ada di Kampung Pulau Derawan, yang saat ini saya tahu dan sesuai yang terdaftar di kampung sekitar 24 homestay. 24 homestay yang ada di kampung, tetapi juga ada homestay yang lain yang sudah berdiri, mungkin sedang proses pengajuan izin ya. Mungkin sedang proses pengajuan izin ke kampung dan juga sambil tetap berjalan. Itu kalau homestay seperti ini, seperti homestay ini, itu gimana prosedurnya? Lapor ke desa ya, Mas ya? Ya, biasanya untuk homestay yang seperti ini, bahwa mereka mendirikan homestay sebagai untuk penampung wisatawan, maka harus lapor ke desa. Dan juga desa juga akan mengeluarkan beberapa surat-surat kebijakan mengenai pendirian homestay di kampung kita. Oke, kalau pembinaan dari pemerintah, Mas? Kalau dari daerah misalnya, dari dinas pemerintah dan daerah, kemarin di tahun sebelumnya itu kita ada tahun 2021 ya, sempat kita ada pelatihan homestay, penginapan, pengelolaan homestay, penginapan dan resort itu dari Dinas Pariwisata Provinsi. Nah, pariwisata provinsi juga di sana ada Abang Erwin dan juga ada Abang Faris selaku pemberi narasumber ketika pada saat pelatihan. Pelatihannya itu mulai dari pelayanan, persiapan kamar, persiapan kamar mandi dan sebagainya, selayaknya menunjang kenyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung nanti. Jadi mereka sudah dibina lah ya? Sudah, ada perwakilan homestay kemarin yang datang, resort juga ada, gitu. guide juga ada, dan juga speedboat juga ada. Oh, speedboat juga ada pelatihannya ya? Speedboat juga ada pelatihannya. Oh gitu. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik ketika pada saat sebelum briefing yang baik sebelum terjun ke atraksi-atraksi laut. Karena di sana juga menurut saya suatu hal yang fatal ketika tidak dibekali dengan edukasi yang baik kepada pengunjung kita. Ya. Mas, ini kan kalau saya lihat wisatanya kan akan berkembang nih, Mas ya. Nah, dan kemungkinan besar banyak masyarakat yang beralih menjadi jasa nih, yang mengelola jasa wisata. Nah, kira-kira dampaknya apa nanti kalau misalnya makin sedikit orang yang nelayan, enggak masalah kayak gitu, Mas? Oh gitu. Kalau saya lihat dengan adanya kampung kita yang berkembang, yang tadinya nelayan beralih profesi kepada pengelola wisata, sampai saat ini tidak pernah kekurangan mengenai hasil ikan dari kekayaan sumber kampung Pulau Derawan sendiri. Sampai saat ini tidak pernah kekurangan. Tidak pernah kekurangan karena mungkin yang beralih ke nelayan, yang beralih ke pelaku wisata, yang mungkin sudah merasa memiliki modal yang cukup. Tapi untuk yang memang sejatinya nelayan, itu tetap berjalan seperti biasanya, mulai dari pembelian ikan hidup, pembelian ikan mati juga, bahkan penjualan ke masyarakat juga ada. Bahkan ikan yang dijual di kampung kita ini tidak pernah dalam keadaan yang istilahnya di es gitu, nah Pak. Kebanyakan kita begitu dapat dari laut dijual ke masyarakat, langsung kita berambisi untuk membelikan ikan segar. Ikan segar, alhamdulillah, untuk penghasilan ikan kita bisa beli mentah ada, ikan yang kita beli sudah dimasak juga ada. Artinya produksi ikan atau penghasil ikan di Kampung Pulau Derawan sampai saat ini juga
tidak mengurang dengan berdampaknya beberapa pelaku nelayan merubah alih profesi kepada pelaku wisata. Oh gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak ada masalah ya. Ya, sampai Mas, saat ini. kalau kita bicara ini Mas, saya melihat kan salah satu kenapa masyarakat itu datang ke Derawan kan karena wisatanya bagus ya. Khususnya memang airnya jernih. Ada nggak Mas memang daerah-daerah yang atau ada upaya atau peraturan kampung yang misalnya melarang bom ikan, terus misalnya mengganggu karang-karang atau misalnya buang sampah, dan ada nggak Mas regulasi atau kebijakan dari desa Mas? Oke. Kalau untuk kebijakan regulasi dari desa itu biasanya ada Pak, ada bagi pelaku-pelaku nelayan yang memang bisa dikatakan menyimpang, yang karena menyimpang menggunakan bom ataupun pungkat harimau ataupun ada penyetruman seperti listrik, karena itu memberi dampak yang sangat besar kepada terumbu karang dan biota laut lainnya. Dan juga selain dari kampung, juga kita ada kerjasama dengan pos TNI Angkatan Laut yang selalu menjaga acara penangkapan ikan kita di Kampung Pulau Derawan ini. Ya kita doakanlah tidak ada yang seperti itu. Sekarang sudah nggak, hampir nggak ada ya yang. Alhamdulillah nggak ada Pak. Sudah nggak ada ya. Tapi isu itu sudah nggak ada ya di sini ya. Sudah nggak ada Pak. Ya. Semoga lah nggak ada lagi isu-isu seperti itu. Oke, kasih banyak.